Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu nama Ibu Eli Handayani. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan ya. Nah, mendengar kata kewirausahaan, apa sih yang ada di benak kalian? Nah, sebagian orang menganggap bahwa jika kewirausahaan itu hanya dimiliki oleh pengusaha atau wira swastawan ya. Namun pernyataan itu tidaklah salah ya, tetapi seharusnya jiwa kewirausahaan itu harus dimiliki oleh semua orang ya, baik pelajar, petani, pedagang, pegawai negeri dan siapapun itu harus memiliki jiwa kewirausahaan ya. Nah, pertama di sini yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian wirausaha. Nah, di sini ada pengertian kewirausahaan ya. Nah, berdasarkan asal usul katanya, wirausaha ini dibagi menjadi dua kata, yaitu wira dan usaha. Nah, wira di sini artinya berani dan usaha artinya daya dan upaya ya. Jadi kewirausahaan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada yang namanya wirausahawan. Nah, kalau wirausahawan di sini adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Itu adalah pengertian dari wirausahawan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang ciri-ciri kewirausahaan. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha itu tidaklah mudah ya. Dia harus mempunyai ciri-ciri khusus ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada beberapa ahli yang menjabarkan ciri-ciri dari kewirausahaan ya. Yang pertama di sini ada percaya diri, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, berorientasi pada masa depan dan yang terakhir itu adalah keorisinilan ya. Nah, percaya diri di sini itu merupakan sikap yang meliputi keteguhan, kepribadian, karakter yang baik dan optimis ya. Itu adalah percaya diri ya. Kemudian yang kedua itu ada berorientasi pada tugas dan hasil ya. Kalau berorientasi pada tugas dan hasil di sini itu meliputi kebutuhan akan prestasi, kemudian berorientasi laba atau hasil, kemudian tekun dan tabah, bertekad tinggi, kerja keras dan motivasi serta penuh dengan inisiatif ya. Itu berorientasi pada tugas dan hasil ya. Kemudian yang ketiga itu berani mengambil resiko. Nah, berani mengambil resiko di sini yaitu kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Nah, itu maksudnya berani mengambil resiko ya. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan ya. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan, yaitu harus mempunyai kemampuan untuk memimpin ya, kemudian dapat bergaul dengan orang lain dan menanggapi saran dan kritik ya. Itu adalah jiwa kepemimpinan ya. Kemudian yang kelima itu berorientasi pada masa depan. Kalau berorientasi pada masa depan, wirausaha ini harus mempunyai pandangan ke masa depan ya, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir itu ada keorisinilan. Nah, keorisinilan di sini itu adalah inovatif, kemudian kreatif, fleksibel, banyak sumber dan serba bisa. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kewirausahaan ya. Kemudian nah,
Kemudian selanjutnya di sini ada sifat dasar dari wirausaha ya. Yang pertama, wirausahawan itu adalah seorang pencipta perubahan ya. Kemudian yang kedua, wirausahawan selalu melihat perbedaan. Yang ketiga, wirausahawan melihat pengetahuan dan pengalaman hanyalah alat untuk memacu kreativitas, bukan sesuatu yang harus diulang, ya. Kemudian yang keempat, wirausahawan adalah seorang pakar tentang dirinya sendiri. Dan yang terakhir, wirausahawan itu harus berani memaksa diri untuk pelayan bagi orang lain. Nah, itu adalah sifat dasar dari wirausaha ya. Kemudian selanjutnya di sini ada eh selanjutnya di sini ada beberapa faktor keberhasilan dari wirausaha ya. Di sini ada 8 faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha ya. Yang pertama ada kerja keras, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, kemudian berpenampilan baik, yakin, kemudian pandai membuat keputusan, kemudian menambah ilmu pengetahuan, mempunyai ambisi untuk maju, dan pandai berkomunikasi. Itu adalah faktor keberhasilan dari seorang wirausaha ya. Di sini wirausaha itu kan harus kerja keras ya. Kerja keras di sini yaitu modal keberhasilan dari seorang wirausaha ya. Kemudian yang kedua, wirausaha itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Maksudnya di sini dapat diwujudkan dalam lingkungan pergaulan sebagai langkah pertama untuk mengembangkan usaha ya. Kemudian yang ketiga, seorang wirausaha itu harus berpenampilan yang baik. Nah, maksudnya berpenampilan yang baik di sini itu adalah penampilan perilaku yang jujur dan disiplin, ya. Kemudian yang keempat, yakin. Nah, keyakinan untuk maju ini dilandasi dengan ketekunan serta kesabaran, ya. Kemudian yang kelima itu harus pandai membuat keputusan ya, yaitu dengan cara mempertimbangkan dengan matang dan jangan ragu-ragu, jangan mengambil keputusan yang baik sesuai dengan keyakinan ya. Kemudian yang keenam, menambah ilmu pengetahuan ya, terutama di bidang usaha yang dijalani untuk mendukung kemampuan dan kemajuan dalam usahanya. Nah, di sini yang ketujuh itu adalah ambisi untuk maju. Nah, tanpa ambisi yang kuat, seorang wirausaha tidak akan dapat mencapai keberhasilan. Dan yang terakhir, itu seorang wirausaha itu harus bisa berkomunikasi atau harus pandai berkomunikasi ya. Harus dapat menarik orang lain dengan tutur kata yang baik, sopan, jujur, dan percaya diri. Nah, itu adalah 8 faktor keberhasilan dari seorang wirausaha ya. Kemudian selain faktor keberhasilan, di sini juga ada faktor kegagalan dari wirausaha ya. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial ya. Kemudian yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang kelima itu adalah lokasinya kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Kemudian yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Dan yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Itu adalah faktor kegagalan dari wirausaha ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas ya. Kemudian yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat ya. Yang ketiga, menghasilkan
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Itu adalah 4 tujuan dari kewirausahaan ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada karakteristik kewirausahaan ya. Yang pertama, kewirausahaan itu tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi ya, tetapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi ya. Kemudian yang kedua, motivasi seseorang itu dapat bersifat individual atau sosial. Nah, itu adalah dua karakteristik dari kewirausahaan ya. Kemudian selanjutnya ini untuk terakhir di sini ada manfaat kewirausahaan. Nah, di sini ada 5 manfaat kewirausahaan ya. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Kemudian yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, memelihara lingkungan dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, itu memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani ya. Kemudian yang keempat, itu mendidik karyawan menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Dan yang terakhir, di sini adalah mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana ya. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan materi kewirausahaan mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan ya. Penugasannya itu perorangan. Nah, penugasannya ini yaitu membuat sebuah karya ya. Jadi membuat sebuah karya. Karyanya itu bisa kerajinan atau pengolahan makanan ya. Kemudian untuk proses pembuatannya itu di video sebagus mungkin ya sampai proses akhir. Nah, yang terakhir setelah videonya siap itu harus di-share di sosmed, boleh di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube ya. Dan usahakan itu mendapatkan like dan komen terbanyak ya. Sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.